Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Dranayanta dengan NIM 190503102. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Alat Penyiraman Tanaman Otomatis pada Perkebunan Pisang berbasis IoT. Dengan dilatar belakangi, pisang merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi. Pisang adalah salah satu buah yang paling tersohor di Indonesia. Buah pisang dapat dimakan langsung ketika matang ataupun mentah untuk menghasilkan buah pisang yang bagus dan nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman tersebut haruslah tumbuh dengan baik. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tanaman pisang tumbuh dengan baik salah satunya adalah air. Apabila tanaman kekurangan air, maka pertumbuhan akan terhambat bahkan kematian. Selain kekurangan air, kelebihan air juga dapat menyebabkan pembusukan. Musim panas yang berlanjut berdampak pada pohon pisang yang sulit dan melakukan fotosintesis sehingga berdampak produktivitas pohon pisang. Petani pisang di desa juga menjadikan pekerjaan petani pisang sebagai pekerjaan sampingan dan masih mempunyai pekerjaan utama yang harus mereka selesaikan, yang mengakibatkan mereka kewalahan untuk menyiram tanaman kebun pisang mereka. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah alat yang dapat menyiram tanaman, khususnya tanaman pisang. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan dan pembuatan alat penyiraman pohon pisang otomatis berbasis Internet of Things atau IoT yang bisa dikontrol dari jauh. Yang kedua, bagaimana cara mengemas penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things dengan baik agar bisa dipasarkan. Selanjutnya adalah tujuan. Membantu petani pisang untuk membuat sistem penyiraman pohon otomatis berbasis IoT. Yang kedua, memahami dan mampu merancang sistem penyiraman tanaman otomatis dengan modul .mcu. Nah, yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama yaitu .mcu. Nah, .mcu di sini adalah sebuah komponen elektronik yang berbasis chip ESP8266. Kemampuannya menyalakan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet. Jadi di .mcu ini sudah terdapat chip internet yang sudah tertanam pada .mcu dan tidak perlu lagi ditambahkan modul wifi-nya lagi. Nah, yang kedua yaitu ada modul relay 5 volt. Nah, di sini relay saya fungsikan sebagai saklar yang berfungsi sebagai saklar dari pompa air nantinya. Nah, yang selanjutnya ada pompa air. Nah, di sini yang akan dikatakan oleh relay tadi. Nah, di sini pompa air berfungsi sebagai penguat laju aliran air nantinya, seperti itu, yang airnya bersumber dari bak air pada perkebunan pisang. Selanjutnya ada soil moisture, sensor soil moisture. Adalah sensor kelembaban yang dapat mendeteksi kelembaban tanah. Seperti penjelasannya tadi, soil moisture saya fungsikan sebagai kelembaban sensor kelembaban tanah pada di perkebunan, seperti itu. Yang nanti akan membaca resistasinya untuk mendapatkan tingkat kelembabannya. Nah, yang selanjutnya ada smartphone. Nah, di sini saya menggunakan smartphone karena saya menggunakan project ini adalah project IoT, jadi berhubungan dengan internet. Jadi saya menggunakan smartphone untuk menginstal aplikasi Blink yang untuk nanti mengontrol atau memantau penyiraman kebun pisang perkebunan pisang. Nah, selanjutnya ada sensor ultrasonic, yaitu sensor ultrasonic umumnya digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek dalam jarak tertentu yang ada di depannya. Nah, jadi saya menggunakan sensor ultrasonic ini sebagai pendeteksi ketinggian air pada bak penampungan air di perkebunan pisang. Nah, di sini yang selanjutnya adalah modul LCD 16x2, yaitu yang dengan singkatan Liquid Crystal Display. Adalah salah satu jenis tampilan yang menggunakan kristal cair atau penampil utama. Gitu. Jadi saya menggunakan modul LCD 16x2 ini berfungsi sebagai menampilkan nanti di casingnya, atau kita tidak perlu jika kita berada di kebun dan alatnya berada di kebun, kita tidak perlu connect lagi ke wifi. Kita bisa lihat langsung pada LCD ini berapa kelembaban tanahnya, apakah pompa sudah mati, apakah pompa hidup, seperti itu kita bisa lihat di LCD-nya nanti. Dan yang selanjutnya adalah rancangan alat. Nah, di sini ada dua gambar, itu gambar desain alat dan gambar diagram bloknya. Sebenarnya sama saja, cuman perbedaannya di sini adalah yang di kiri adalah gambar desain alatnya, yaitu sudah ada bentuk alatnya, dan di kanan ada diagram bloknya. Saya jelaskan sedikit.
yaitu dari 4 modul yang saya gunakan, yaitu ultrasonic, soil moisture, relay, dan LCD, semua mengambil tegangan di VU atau VV, yaitu tegangan 5 volt. Sebenarnya node MCU ini adalah menggunakan tegangan 3,3 volt, tapi kita bisa mengambil tegangan 5 voltnya di VV, dan groundnya kita jamur-jamur saja sama sebuah groundnya, tidak ada masalah, yaitu blink nanti di smartphone seperti biasa. Dan untuk pompa airnya saya menggunakan listrik PLN, yaitu tegangan 220 volt AC. Sama saja pada saat diagram blok sistemnya juga. Dan selanjutnya hasil pengujian. Nah, di sini pengujian power. Saya menggunakan power, yaitu adapter charger 5 volt. Jadi hasil dari adapter charger itu bervariatif, mulai dari 4,6 volt sampai 4,9 volt, dan node MCU tetap aktif. Nah, yang selanjutnya ada pengujian node MCU. Berdasarkan hasil pengujian mikrokontrollernya, hasil tegangannya bervariatif. Nah, sama halnya dari tegangan adapternya, yaitu bervariatif dari 4,6 sampai 4,9, dan node MCU tetap menyala, jadi tidak ada masalah. Dan lanjut hasil pengujian dari LCD 16x2. Nah, di sini saya menguji LCD di kaki-kaki LCD-nya, dan menggunakan tegangan sumber juga. Ya, menggunakan tegangan sumber juga berpatokan dengan dari node MCU-nya. Dengan hasil bervariatif dari 4,6 sampai 4,9, dan tegangan LCD-nya juga sama bervariatif, dan LCD tetap menyala. Dan saya di sini melakukan 2 pengujian. Ada yang pertama yaitu pengujian tegangan, dan kedua pengujian hasil tampilannya. Yang di bawah, tabel di bawah adalah pengujian hasil tampilannya, dan sesuai apa yang saya harapkan. Nah, hasil pengujian yang selanjutnya adalah sensor soil moisture. Nah, saya di sini menggunakan nilai kelembaban atau pH-nya untuk menguji soil moisture-nya apakah produksi dengan baik atau tidak. Nah, jadi pada saat codingan saya memasukkan lebih dari 600, yaitu kondisi tanah kering, dan kurang dari 400 pH, yaitu keadaan tanah basah, seperti yang saya harapkan. Di sini sudah tertera nilai pertama, yaitu 708, jadi nilai itu kering. Nah, nilai yang basah, yang pengujian nomor 3 266, itu di bawah 400, berarti keadaan tanah basah. Selanjutnya ada pengujian ultrasonik. Saya di sini menggunakan mistar 30 cm atau penggaris 30 cm. Apakah saya menguji ke errornya, ternyata tidak ada error. Saya menggunakan dari 0 sampai 9 cm. Itu terbacanya sama oleh sensor ultrasonik. Saya pun tidak tahu kenapa tidak ada selisih errornya sama sekali, karena mungkin saya menggunakan ultrasonik yang agak lebih terbaru, yaitu RSF05, mungkin lebih akurat lagi gitu. Dan yang selanjutnya pengujian mode relay 5 volt. Saya menguji kaki-kaki dari relaynya, berapa keluar tegangan dan apakah menyala gitu. Berdasarkan hasil pengujian relay di atas, di tabel ini, relaynya tetap menyala walaupun tegangan di relaynya 3, volt dan sumber tegangannya 4,7, seperti itu. Hasilnya juga variatif, dan dapat disimpulkan bahwa relay berfungsi baik pada tegangan 4,6 sampai 4,9 volt. Nah, yang selanjutnya pengujian pompa. Nah, di sini saya pengujian pompa. Saya di sini belum mempunyai alatnya, jadi saya menguji pompa airnya menggunakan arus DC, arus AC, yaitu arus dari PLN, listrik PLN, yaitu 220 dan 0 volt AC. Jadi 220 itu bekerja, dan jika tidak diberikan tegangan tidak bekerja. Baik, yang selanjutnya adalah pengujian blink. Nah, di sini saya melakukan pengujian blink dilakukan dengan bantuan smartphone
Android Xiaomi Poco F1, yaitu smartphone saya sendiri. Yang bisa kita lihat gambar yang paling kiri yaitu adalah tampilan blink pada saat bekerja, alatnya bekerja. Dan di sini saya juga menggunakan dua sensor untuk menguji blink, pembacaan oleh blinknya. Nah, yang pertama adalah pengujian menggunakan sensor ultrasonik, dan yang kedua ada pengukuran oleh soil moisture menggunakan sensor soil moisture. Saya lihat ternyata pembacaan dari blink ini akurat seperti itu. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian, alat berfungsi dengan baik. Alat ini juga dapat membantu petani pisang untuk memantau penyiraman kebun pisang jarak jauh dengan memanfaatkan sistem IoT, dan sudah dikemas dengan menggunakan casing agar terlihat menarik dan juga agar memungkinkan laku jika dipasarkan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian rangkaian penyiraman tanaman otomatis pada perkebunan pisang berbasis Internet of Things atau IoT, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Alat dapat menyiram perkebunan pisang apabila kelelawar tanah menunjukkan angka di atas 600 dan kondisi tanah kering, dan alat tidak dapat menyiram perkebunan pisang apabila kelelawar tanah menunjukkan angka 400 atau kondisi tanah basah. Begitu. Terima kasih. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Nomor 1.